Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enas Raza Kualam dengan NIM 20622110117 dari jurusan Aquaculture Universitas Bangka Belitung. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktik kerja lapangan saya yang berjudul Teknik Pembenihan Ikan Gurame atau Osprenemus gurame di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ardiansa Kurniawan, SPIMP, dan pembimbing lapangan saya, Bapak Rojali. Latar belakang yang membuat saya memilih judul PKL ini yaitu ikan gurame atau Osprenemus gurame adalah ikan konsumsi air tawar yang populer di Indonesia, terutama di Pulau Jawa karena rasanya yang gurih dan dagingnya yang padat. Budidaya ikan ini menguntungkan karena harga jualnya yang stabil. Namun pemberian ikan gurame sering menghadapi masalah seperti daya tetes yang rendah, angka kematian yang tinggi, dan ukuran benih yang tidak seragam. Untuk itu dibutuhkannya teknologi pemeliharaan yang lebih efektif. Potensi budidaya ikan gurame di Bangka Belitung sangat menjanjikan, didukung oleh kondisi geografis dan permintaan pasarnya yang tinggi. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi saya pilih sebagai lokasi PKL saya karena fasilitas dan pengalamannya yang memadai. Tujuan saya praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut. 1. Belajar mengelola kegiatan budidaya ikan gurame secara efisien dan efektif, termasuk manajemen pakan, kualitas air, dan kesehatan ikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan teknis dalam proses pembenihan ikan gurame. Yang ketiga, memahami secara mendalam tentang ekosistem dan lingkungan yang ideal untuk pembenihan ikan gurame. Sedangkan manfaatnya yaitu 1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang perikanan, khususnya dalam pembenihan ikan gurame. 2. Membuka peluang untuk membangun jaringan profesional dengan para ahli dan praktisi di industri perikanan. Dan yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan praktis mengenai teknologi dan metode terbaru dalam pembenihan ikan gurame. Klasifikasi dan morfologi. Klasifikasi ikan gurame menurut Gofor et al. 2016 adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Labyrinthidae, subordo Anabontoidae, genus Osprenemus, spesies Osprenemus gurame. Morfologi ikan gurame. Ikan gurame memiliki bentuk tubuh agak panjang, tinggi, dan pipi ke samping. Panjang maksimumnya bisa mencapai 65 cm. Memiliki ukuran mulut yang kecil, miring, dan dapat ditonjolkan. Ikan gurame memiliki garis lateral atau garis gurat sisi atau linea literaris tunggal, lengkap dan tidak terputus, serta memiliki sisik yang berbentuk stenoid atau tidak membulat secara penuh yang berukuran besar. Ikan gurame ini memiliki gigi di rahang bagian bawah. Di daerah pangkalnya juga terdapat titik bulat berwarna hitam. Bentuk sirip ekor gurame membulat. Ikan gurame juga memiliki sepasang sirip perut yang telah mengalami modifikasi menjadi sepasang benak panjang yang berfungsi sebagai alat peraba. Secara umum, tubuh ikan gurame berwarna kecoklatan dengan bintik hitam pada dasar sirip dada. Ikan gurame muda memiliki dahi berbentuk normal atau rata. Semakin dewasa, ukuran dahinya menjadi semakin tebal dan tampak menonjol. Ikan gurame biasanya berkembang biak sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada musim kemarau. Kematangan kelamin ikan gurame biasanya dicapai saat ikan gurame berumur 2-3 tahun, menurut Yani 2023. Teknik dan tahap pembenihan ikan gurame. Yang pertama, pemeliharaan induk gurame. Yang kedua, persiapan wadah pemijahan. Yang ketiga, seleksi induk. Yang keempat, pemberian pakan. Yang kelima, pemijahan. Yang keenam, pemanenan telur. Yang ketujuh, penetasan telur. Yang kedelapan, pemeliharaan larva. Yang kesembilan, kualitas air. Yang kesepuluh, hama dan penyakit. 1. Pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk gurame di BPPAT Sukabumi dilakukan pada kolam D36, dipisahkan antara jenis induk jantan dan betina menggunakan hapa yang ditancapkan ke dalam kolam. Pemeliharaan induk secara terpisah bertujuan untuk menghindari terjadinya pemijahan di luar kehendak dan mempercepat proses pematangan genat. 2. Persiapan wadah dan media pemijahan. Wadah pemijahan ikan gurame di BPPAT Sukabumi dilakukan pada kolam nomor D35, yaitu kolam beton dengan dasar tanah. Maka dari itu, sebelum kegiatan pemijahan, perlu dilakukannya kegiatan persiapan kolam yang terdiri dari pengeringan kolam, pembersihan hama, dan pemataan lumpur, pengapuran, dan pemupukan. Pada tahap pengeringan kolam dilakukan selama 2 hari. Pengeringan kolam dilakukan untuk memudahkan pengecekan kolam dan untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang terdapat pada kolam. Selanjutnya, tahap pembersihan hama dan pemetaan lumpur. Kegiatan ini berupa membuang hama keong yang terdapat pada kolam pemijahan dan membuang lumpur sisa feses dan pakan ikan yang tidak termakan. Lalu, pada tahap pengapuran.
Kapur yang digunakan pada kolam pemijahan BBPAT Sukabumi adalah kapur tohor dengan dosis sebanyak 50 gram per meter persegi. Pengapuran dilakukan dengan cara kapur diberi air lalu ditebar dalam keadaan panas pada permukaan tanah kolam. Pengapuran ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pH dan juga membantu dalam membunuh sumber penyakit. Setelah itu, tahap pemupukan. Pupuk yang digunakan BBPBAT Sukabumi adalah jenis pupuk kandang yang terbuat dari kotoran burung puyuh dengan dosis sebanyak 500-1000 gram per meter persegi. Pemupukan dilakukan dengan cara pupuk kandang diletakkan ke dalam karung dan kemudian dilempar kepada kolam. Pemupukan ini berfungsi untuk penyediaan media tumbuh pakan alami yaitu berupa fitoplankton. Selain persiapan wadah pemijahan, juga dilakukan persiapan wadah penetasan telur yang menggunakan kolam beton yang dilapisi dengan HDPE yang berukuran 4 meter x 2,7 meter yang terdapat pada sauna gurame. Sebelum kolam digunakan, kolam dibersihkan terlebih dahulu dengan sikat dan kemudian dimasukkan air setinggi 20-30 cm ke dalam kolam untuk diendapkan dan diberikan aerasi 3 tiap-tiap kolamnya. Selain melakukan persiapan wadah pemijahan, persiapan media juga perlu dilakukan. Media pemijahan yang digunakan BBPBAT Sukabumi pada pemberian ikan gurame yaitu sosok dan meja sarang. Sosok berfungsi sebagai tempat substrat berupa ijuk yang berfungsi sebagai sarang telur nantinya. Sedangkan meja sarang berfungsi untuk memudahkan induk gurame jantan untuk mengambil substrat berupa ijuk yang telah disiapkan untuk dijadikan sarang telur. Jadi, kolam pemijahan BBPBAT Sukabumi ini terdiri dari 43 sekat. Pada masing-masing sekat terdapat meja sarang yang terbuat dari pipa paralon yang diikatkan dengan tali dan sosok yang terbuat dari keranjang sampah. Meja sarang dipasang 4-5 cm di atas permukaan air, sedangkan sosok dipasang dengan jarak 10-15 cm dari permukaan air. 3. Seleksi induk. Gurame yang dipelihara di BBPAT Sukabumi merupakan jenis gurame soang dan hasil produksi sendiri. Berat induk ikan yang akan digunakan untuk pemijahan ikan gurame yaitu 3-3,5 kg dengan perkiraan umur 3-5 tahun. Induk ikan gurame yang akan digunakan haruslah dalam kondisi sehat, bobot tubuh yang akan memadai, umur ikan yang telah siap dipijahkan, dan melihat ciri-ciri matang gonat pada ikan tersebut. Induk gurame jantan memiliki ciri tubuh dahi menonjol, pangkal sirip dada berwarna keputihan, dan perut langsing. Sedangkan induk gurame betina memiliki ciri tubuh tidak memiliki tonjolan pada dahi, pangkal sirip dada berwarna gelap kehitaman, dan perut agak lunak bila diraba. Kegiatan seleksi induk ini dilaksanakan pada pagi hari dengan tujuan agar ikan tidak mengalami stres ketika dipindahkan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menjaring induk ikan gurame jantan dan betina yang telah matang gonat yang terdapat pada kolam pemeliharaan induk kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemijahan secara hati-hati. 4. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan kepada induk gurame di BBPAT Sukabumi adalah pakan pelet, daun sente, dan toge. Pakan pelet diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore, dengan dosis pemberian sebanyak 2% dari berat biomasa ikan yaitu sebanyak 10,32 kg per hari, 5,16 kg di pagi hari, dan 5,16 kg di sore hari. Pakan pelet yang diberikan kepada induk ikan gurame pada proses pemijahan yaitu pelet high profit 781-2. Selain pakan pelet, induk ikan gurame juga diberikan pakan dedaunan berupa daun sente dan juga toge. Daun sente diberikan sebanyak 1 lembar per sekat kolam pemijahan. Pemberian pakan daun sente ini diberikan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Pemberian daun sente dapat meningkatkan daya tahan tubuh ikan dan juga dapat mengurangi kandungan lemak, sehingga tidak memberikan tekanan pada kantong telur dan sperma. Sedangkan pakan tambahan toge diberikan 2 kali dalam seminggu, sebanyak 300 gram per kolam pemijahan. Toge diberikan pada salah satu waktu antara pagi hari atau sore hari. Di BBPAT Sukabumi, toge lebih sering diberikan pada sore hari, dan pagi harinya ikan gurame bisa diberikan pakan pelet seperti biasa. Toge diberikan pada induk gurame dengan tujuan agar dapat membantu merangsang hormon untuk pematangan gonat. 5. Pemijahan. Pemijahan ikan gurame dilakukan dengan cara pemijahan alami dengan sistem paket. Pemijahan ikan gurame di BBPAT Sukabumi dilakukan dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 induk jantan berbanding dengan 1 induk betina di dalam satu sekat. Produktivitas pemijahan ikan gurame dengan rasio jantan dan betina 1:1 merupakan metode yang efisien untuk meningkatkan hasil produksi. Rasio ini memastikan bahwa setiap betina mendapatkan perhatian penuh dari 1 induk jantan, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya pemijahan yang sukses. Total induk yang dipijahkan yaitu 10 ekor induk jantan dan 10 ekor induk betina yang sudah diletakkan pada sekat nomor 11-20. Proses pemijahan ini diawali dengan induk ikan jantan yang akan membuat sarang dalam waktu 2-3 hari. Kemudian barulah
ikan jantan akan mengejar induk betina dan menggiring ke depan sarang. Lalu kedua induk tersebut akan saling melekukan badan atau saling melilit. Setelah itu, induk ikan betina akan mengeluarkan telur dan induk jantan akan mengambil telur-telur itu untuk dimasukkan ke dalam sarang dan induk ikan jantan akan menyemprotkan sperma untuk membuahi telur. Setelah telur dibuahi, induk ikan jantan akan menutup sarang dengan ijuk untuk melindungi telur dari predator yang terdapat di kolam pemijahan seperti ikan nila dan ikan lainnya yang berada pada kolam pemijahan. Induk ikan jantan dan ikan betina akan menjaga telur agar tidak diganggu. Proses pemijahan ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 6-8 jam dan satu induk betina bisa menghasilkan hingga 3.000 telur pada sekali pemijahan. 6. Pemanenan telur. Sebelum melakukan pemanenan telur, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap sarang telur. Pemeriksaan telur ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya telur di dalam sarang pada kolam pemijahan. Sarang yang berisi telur biasanya ditandai dengan adanya induk jantan yang menjaga telur di dekat sarang. Sarang tertutup rapat dan membulat, dan apabila ditusuk sarangnya dengan tongkat, maka akan mengeluarkan zat minyak dan telur akan keluar dan mengapung di permukaan air. Setelah mengetahui ciri-ciri sarang yang berisi telur, selanjutnya dilakukan pemanenan telur dan pemindahan telur yang dipanen ke dalam baskom. Panen telur dilakukan secara hati-hati agar telur tidak pecah ketika dalam proses pengangkatan ijuk di dalam sosok. Telur yang telah didapat dihitung jumlah telur terbuahi dan tidak terbuahi secara manual dan telur dibersihkan terlebih dahulu dari minyak telur ikan gurame. Kemudian, barulah dimasukkan ke dalam kolam penetasan telur yang terdapat di sauna gurame. Ciri-ciri telur yang terbuahi adalah berwarna kuning bening, sedangkan ciri-ciri telur yang tidak terbuahi adalah berwarna kuning putih pucat. Pada saat pemainan telur, dapat dilakukan perhitungan fekunditas telur dan menghitung derajat pembuahan atau FR ikan gurame. Jumlah telur yang tinggi bergantung terhadap beberapa faktor yang terdiri dari umur induk, ukuran induk, kondisi induk, dan pakan yang diberikan selama kegiatan pemeliharaan induk ikan gurame. Pada kegiatan pemijahan kali ini, fekunditas yang dihasilkan yaitu 2.600 butir telur dan derajat pembuahan atau FR yaitu 98%. Pada kegiatan pemijahan ikan gurame kali ini, presentasi telur ikan yang terbuahi tergolong tinggi, di mana telur yang diambil saat panen langsung dipisahkan antara telur yang terbuahi dan tidak terbuahi. Kualitas telur yang baik dipengaruhi oleh kualitas induk yang dipijahkan, di mana pada saat pemeliharaan induk diberikan pakan yang berkualitas yang membantu proses pemijahan. 7. Penetasan telur. Penetasan telur di BBPAT Sukabumi dilakukan di sauna gurame. BBPAT Sukabumi memiliki 2 sauna gurame yang terdapat 16 bak tiap-tiap saunanya. Sauna ini didindingi oleh plastik UV yang bertujuan untuk menghantarkan panas pada bak sehingga bak penetasan tidak perlu menggunakan heater untuk membantu menghangatkan dan membantu proses penetasan telur. Adapun media yang digunakan untuk melengkapi bak penetasannya itu aerator dan salter. Aerator yang digunakan sebanyak 3 buah dengan penempatan yang berbeda-beda. Tujuan penggunaan aerator itu agar meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air sehingga mempercepat penetasan telur. Selain itu, media lain yang digunakan yaitu shelter. Shelter yang digunakan berupa pipa paralon dengan panjang 50 cm sebanyak 4 buah. Fungsi penggunaan shelter sendiri yaitu sebagai rumah dan tempat berkumpulnya larva-larva yang baru menetas. Penetasan telur ikan gurame umumnya dilakukan selama 30-36 jam setelah telur dipindahkan ke bak penetasan. Penetasan telur yang baik dipengaruhi pada saat pemanenan telur, penggunaan aerasi, dan juga suhu. Setelah dimasukkan ke dalam bak penetasan, telur membutuhkan waktu 8-10 hari untuk menjadi larva yang sempurna. Telur gurame yang sudah ditebar diambil kemudian beberapa sampel yang diletakkan di dalam baskom dan diberikan satu aerasi untuk memudahkan dalam perhitungan hatching rate. Setelah mengambil sampel telur, dapat diketahui jumlah telur yang terbuahi sebanyak 100 butir, sedangkan telur yang menetas yaitu sebanyak 93 butir, dan menghasilkan derajat penetasan telur atau AHR yaitu 93%. Telur yang mati umumnya disebabkan terkena jamur, maka dari itu untuk menjaga telur yang lainnya agar tidak terkena jamur, perlu dilakukannya pengangkatan telur yang mati dengan centong setiap harinya. Faktor yang mempengaruhi penetasan telur sendiri yaitu penanganan telur yang baik, kualitas air, kualitas induk, dan penggunaan aerasi yang tidak terlalu kencang sehingga telur ikan gurame tidak teraduk. 8. Pemeliharaan larva. Pemeliharaan larva ikan gurame dilakukan di 2 wadah pemeliharaan, yaitu kolam penetasan dan di baskom tempat meletakkan sampel pemeliharaan sebanyak 100 ekor selama 15 hari pengamatan. Selama pengamatan telur ikan gurame, telur ikan yang mati akan menempel pada dinding kolam atau berada pada dasar kolam. Perkembangan telur ikan gurame dari menetas hingga menjadi larva dan kuning telur habis itu terjadi sampai hari ke-10. Larva ikan gurame yang telah habis kuning telur atau yolk sac dilanjutkan dengan diberikan pakan alami berupa tubifex. Pemberian pakan tubifex SP diberikan dengan cara ditebar
di setiap sudut kolam agar semua larva yang ada di dalam kolam bisa memakan pakan alami yang diberikan. Selama pemeliharaan larva, dicek kotoran yang ada di dalam wadah pemeliharaan. Wadah dibersihkan menggunakan sipon dan diisi kembali dengan air yang sudah diendapkan. Wadah juga dicek setiap harinya untuk memantau hama yang ada di dalam wadah seperti kodok. Sesudah proses pemeliharaan larva selesai, maka dihitung tingkat kelangsungan hidup larva atau survival rate. Larva yang menetas yaitu sebanyak 93 ekor dan larva yang hidup hingga akhir pemeliharaan yaitu 79 ekor. Maka dari itu didapatkan hasil survival rate yaitu 84%. Salah satu cara kelulusan hidup yang tinggi pada saat pemeliharaan larva dengan membersihkan larva yang telah mati dan menjaga kualitas air dengan menggunakan heater untuk menjaga suhu air dan juga penggunaan aerasi yang tidak terlalu kencang. Selain itu, kelulusan hidup ikan gurame juga dipengaruhi oleh kualitas induk, jenis pakan, kualitas air, dan penyakit. Salah satu penyebab kelulusan hidupan ikan gurame yang rendah yaitu waktu penetasan embrio yang terlalu cepat sehingga menghasilkan larva yang prematur dan tidak dapat bertahan hidup. 9. Kualitas air. Pada kegiatan budidaya ikan gurame di BBPAT Sukabumi, kualitas air harus dijaga secara stabil. Untuk menjaga kualitas air tetap optimal, dilakukan pengukuran kualitas air, penggantian air, dan penambahan air. Pengukuran kualitas air dilakukan dengan mengirimkan sampel air kolam yang ingin diamati ke laboratorium kualitas air di BBPAT Sukabumi. Berdasarkan hasil pengujian kualitas air yang telah dikeluarkan laboratorium BBPAT Sukabumi, rata-rata kualitas air di BBPAT Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai dari parameter kualitas air yang diperoleh yaitu suhu sekitar 24 derajat Celcius, DO sekitar 2 mg per liter, dan pH sekitar 7-8. Nilai tersebut dapat dikatakan baik untuk kegiatan pemeliharaan gurame karena suhu optimum untuk kehidupan gurame berkisar 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, kandungan oksigen terawat atau DO di perairan 3-5 ppm, dan pH 7-8. 10. Hama dan penyakit. Hama yang terdapat pada kolam pemeliharaan induk, pemijahan, dan pemeliharaan larva di BBPBAT Sukabumi antara lain ikan nila, ikan seribu, keong, dan katak. Untuk pencegahannya dapat dilakukan pembersihan kolam dari hama sebelum kolam digunakan dan juga dilakukannya pemantauan hama pada kolam setelah kolam digunakan. Sedangkan penyakit yang ditemukan pada kegiatan pemijahan ikan gurame ini yaitu jamur dan parasit, baik itu pada indukan maupun pada benih ikan gurame. Selain itu, penyakit yang umumnya menyerang indukan gurame atau benih ikan gurame yaitu Aeromonas hydrophila dan Microbacterium fortuitum. Secara visual, penyakit ini ditandai dengan adanya borok pada ikan dan ikan cenderung berenang di sudut kolam, nafsu makan ikan berkurang, hingga dapat menyebabkan kematian massal. Salah satu upaya yang dilakukan di BBPBAT Sukabumi sendiri untuk mengatasi hal tersebut adalah dibuatkannya pakan yang telah dicampurkan oleh telur ayam dan obat agar induk mau makan dan mengantisipasi kematian yang lebih banyak. Mungkin cukup sekian penyampaian hasil dari praktik kerja lapangan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.